Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Altisam Official. Semoga kalian selalu sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras, masya Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kaisam yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kaisam lagi duduk ngedeprok ya di sini, sedang menikmati angin, semilir angin. Wis, kalian lagi pada ngapain? Udah pada ngopi apa belum ini? Kita gimana apa sih cuy hari ini? Nah ini ya cuy ya, kita bedah kasus di grup majikan ya yang memviralkan pekerja migran. Ini sih Indonesia punya ini. Jadi si pekerja migran ini diviralkan ya beberapa foto bersama anak majikannya. Ternyata bukan majikannya yang memviralkan, tapi majikan temannya anak yang dijaga sama mbaknya ini cuy. Jadi mbaknya ini ngasuh anak ya, perempuan ini punya teman. Nah temannya ini punya mami. Nah maminya ini yang viralin, katanya ada yang tahu majikannya ini, maksud kayak Tisam, dia kan sekolah dengan yang sama ya, tinggal kasih tahu aja ke wali muridnya, suruh tahu majikannya si Cece ini kalau misalkan dia tidak sengaja untuk memviralkan ini simbahnya. Atau jangan-jangan diduganya ini ini majikannya sendiri pura-pura cari majikannya, bener nggak sih, supaya diberikan pembelajaran untuk Cecenya nih, supaya tahu. Namanya juga kan orang Hongkong ya cuy ya, kalau negur itu kan malu ya, kadang suka nggak enak gitu. Jadi mungkin aja nih orang ini nih pura-pura padahal sih ini majikannya, bener gak sih? Ayo kita bahas. Jadi ceritanya kemarin itu ada sebuah postingan di mana ada beberapa foto si anaknya majikan sama si Cecenya, sama si anaknya dua kan ya, laki-laki sama perempuan sama Cecenya, itu lagi membersihkan hidung ya cuy ya, pakai alat pam itu loh. Terus lagi gosok gigi di jisonya. Si Cecenya ini mengambil foto dari wastafel kaca itu loh. Jadi kan kelihatan muka mereka cuy, cekrek. Terus juga saat si anak majikannya yang perempuan ini les piano, dia juga memfotokan, cekrek. Nah pengakuannya si memviralkan ini si pekerja migran ini, katanya kalau misalkan jemput sekolah dia ini sangat gregetan sekali sama Cece temannya si anaknya ini. Dikarenakan dia ini sering live ya cuy ya, mungkin video call kali ya, kan biasa ya kalian itu kalau misalkan video sama ayang beb gitu kan, sampai lupa gitu kan headset nyangkol, ini layar pacarmu atau kan bojomu gitu kan. Kalian tuh aduh ampun, profesional kerja lah cuy. Sebenarnya sih kayak saya juga nggak setuju amat ya kalau misalkan kita sepanjang jalan kenangan gitu kan masih video call sama ayang beb kita. Ya kita tuh sudah dewasa gitu, masa iya kita tuh harus diprotektifin gitu aja. Kayak Sam sih nggak tahu, bojo saya itu protektif banget kayak Sam. Masa saya harus jemput anak aja sampai headset tuh harus di telinga. Ini kadang mental kita ini, mental kampungan itu seperti itu ya cuy ya. Maksudnya kita kan sedang bekerja ya, istri kita sedang bekerja, keselamatan kerjanya yang penting sudah ngabarin sehari sekali aja udah bagus gitu kan. Nggak gini-gini juga kayak Sam nanya, orang-orang seperti itu suami kalian atau pacar kalian tuh pengangguran atau gimana sih, kok punya waktu sampai 24 jam mantau kamu di sini gitu kan. Aduh, nah ini ya harus diperbaiki ya, jangan sampai kita tuh dilaporkan orang yang melihat kita walaupun itu bukan majikannya, dia memiliki hak untuk melaporkan ke polisi kalau misalkan anak yang dijaga kalian diduga membahayakan anak majikan kalian. Kalian itu bisa dijerat oleh undang-undang pelecehan anak loh cuy. Nah hati-hati ya. Berapa sel prodeonya kemarin itu Mbak Yulia menempuh 8 bulan ya di dalam sampai pemulangan deportasinya. Jadi kalian hati-hati deh ya kalau misalkan menjaga anak majikan. Jangan hanya karena anak majikan kita itu ketawa-ketawa gitu, have fun gitu kan, bahagia. Tapi yang ngelihatnya nih, kitanya jadi gregetan gitu. Dia juga berpikir apa Cece saya kayak gitu ya, kok menyebalkan sekali gitu kan, main live terus katanya cuy. Terus dia juga menemukan Facebooknya si Cece ini, terus dilihat ternyata banyak memposting anak-anak majikannya. Nah si majikan ini ya cuy ya, temannya si yang dijaga Cece ini, dia ini merasa bahwa ini tuh privasi majikanmu gitu loh, kok kamu ngupload gitu kan. Nah makanya dia itu memposting lah di grup Lopan, coba ada nggak nih majikannya si Cece ini, tolong dikasih tahu loh
ini loh anaknya di-upload terus di media sosial, padahal si majikannya sih diem-diem baik ya, nggak, antara majikannya tahu atau majikannya nggak tahu gitu, atau jangan-jangan majikannya sendiri nih yang viralin ya. Dugaan Kaisang sih majikannya sendiri. Maksud Kaisang kok bisa tahuan gitu kan Facebook si Cece-nya gitu kan, atau jangan-jangan dia kepo nanyain si Cece-nya juga, Cece kamu kenal nggak yang sering jemput itu, kamu tahu nggak, ya kan. Kita kan kalau misalkan diajak ngobrol sama majikan kan, iya kenal majikan, kenapa kamu tahu nggak Facebooknya, dikasih tahu lah juga nih sama Cece-nya. Mungkin saja dugaannya seperti itu, sampai dia tahu Facebooknya. Menurut kalian kok bisa tahu ini Facebook mbaknya gitu cuy, dari mana ya kan, sedangkan ini bukan majikannya gitu loh. Jangan-jangan ini Cece-nya ini yang ngasih tahu ini ya. Nah itu ya cuy ya, jadi apa namanya, berita yang di luar tuh diviralin sama majikan teman anaknya ini. Nah menurut kalian gimana nih dari kasus ini? Menurut kayak sih media sosial milik kita ini ya jangan sampai privasi majikan itu sampai di show up ya cuy ya, termasuknya anak majikan. Ingat loh cuy, kalau misalkan kita upload anak majikan ya matanya dicoret ya, tapi alangkah lebih baiknya kita menghindari sebuah permasalahan deh. Ya kayak Sam tahu mungkin kamu akan memfollow up ke keluarga kamu kalau majikan kamu super baik, anaknya juga nurut ya kan, pekerjaannya di sini kan. Kadang kita tuh ya lihat nih kerja di Hong Kong, kalian itu mintanya duit aja nih, coba nih jam segini kita masih kerja ya kan. Ya nggak usah digitu juga kali, nggak usah diliatin derita kita gitu kan, buat apa, tinggal kita tegas dengan diri kita sendiri aja. Kalau masalah uang yo nanti dulu, kalau misalkan bantuan yo sebisa kita gitu kan. Sok pahlawan, jangan apa namanya sok mencukupi keluarga dengan berbelanja, tahu-taunya kita di sini kelilit ya. Satu, jangan share privasi majikan, rumah majikan, anak majikan, dan lain-lain. Kalau misalkan memang kamu harus menge-share, setidaknya berikut dengan orang tua mereka yang di-share ya. Terus juga kalau misalnya itu ya izin dulu sama majikan kamu. Majikan boleh nggak saya kasih tahu ke keluarga saya foto ini ya kan. Setidaknya kita sudah pamit dulu. Ya intinya kita tuh wajib menghargai majikan kita ya. Nah tapi kayak Tisam yang bikin YouTube sama neneknya sama itunya ya biasanya mereka itu sudah izin ya cuy ya sama majikannya. Ada beberapa majikan yang mau boleh mensupport teman-teman kita untuk ya udah boleh deh, sok silakan. Boleh kamu kontenin deh, tapi jangan sampai ruang depan ya, dapur aja. Ada yang seperti itu. Alangkah lebih baiknya kalau ngomong dulu. Jadinya kan ibaratnya ini kan kebuka aibnya oleh majikannya yang lain. Tapi kayak Sam curiganya ini majikannya sendiri nih yang show up ini kan. Nah ya jadi itu ya. Hati-hati buat kita, jangan sampai kita terjebak oleh media sosial yang bisa kita dilaporkan ke pihak berwajib ya. Ini termasuknya pelecehan anak dan pengunggahan privasi majikan. Dampaknya apa Kaisam? Ya kalau majikannya itu memang lihat itu postingan temannya majikannya ya, dia ya kemungkinan akan diterminate atau ditegur atau disuruh delete ya. Tapi kalau misalkan mereka dalam keadaan yang tidak baik, itu bisa menjadi senjata untuk menuntut mbaknya di polisi, dilaporkan ke polisi atas pengunggahan privasi majikan. Apakah ada Kaisam kasusnya yang bisa sampai di sel prodeo? Ada. Waktu majikan yang nggak terima alamatnya dipakai utang bank, itu bisa sampai masuk sel prodeo cuy. Ya, jadi buat kalian hati-hati deh, pintar-pintar dalam menjaga diri ya. Kita sebagai pekerja migran udah nggak usah lebay ya. Kayak di sama aja media sosial itu nggak pernah upload foto pribadi gitu kan. Udah bahagia itu kita aja yang ngerasain ya, nggak usah show up setitik-setitik update status. Mau ke WC, I want to go to toilet ya kan? Masuk mau makan aja, waktunya makan siang ya kan. Terus apa lagi kalau misalkan alhamdulillah hari ini bangun pagi bekerja seperti ini aja setiap hari. Ya nggak gitu juga ya, kita udah gede, ampun ini matua kaplak tingkahnya ini memang lucu. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini. Menurut kalian setuju nggak sih kalau misalkan anak majikan dipublish ya? Apalagi ada tuh yang penjual skincare ya, dia juga promonya itu sering bawa anak majikannya gitu kan ke dalam live penjualannya. Kalian itu satu sudah bekerja berbisnis ilegal di sini, dua juga kalian dalam waktu kerja promosi jualan kalian, yang ketiga kalian juga marah-marahin di anak majikan karena nggak mau tidur sampai audiens kalian juga tahu gitu kan.
Ya bolehlah kamu cantik ya, tapi otak tuh dipakai cuy, ya kan, jangan kamu cantik jualan skincare tapi otak dungu gitu kan. Ya ini aja mungkin mbaknya tahu ya yang disentil sama Kak Yati Sam. Ini sebagai pembelajaran aja, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu melampaui batasmu. Kamu itu pekerja migran Indonesia, setidaknya berikan contoh yang baik kalau misalkan memang kamu aktif di media sosial. Kasih tunjuk yang bagus-bagus ya. Nah mungkin itu sharing Kak Sam hari ini. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.